Sebelum mulai Ya. presentasi Ya. Longkes Ya, silakan. kasus seorang perempuan 30 tahun dengan BPPV dan hepatitis kelas 1 yang terdiri kelompok dari Muhammad Jalur dan Rizky Diansyah yang bimbing Dr. Arya Chandra, SPS, MKes, FH, IDN. Dari identitas terlebih dahulu, identitas namanya A, usia 30 tahun dengan tanggal lahir 13 Juni 2022, jenis kelamin perempuan, agama Buddha, alamat Gatak dengan perjalanan ibu rumah tangga, dengan tanggal masuk 11 Maret 2022, dengan nomor M 002 sekian. Dari analisis muka dan utama pising berputar, RPS-nya seorang perempuan usia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan pising berputar sejak semalam. Pusing dirasakan tiba-tiba saat bangun tidur, keluhan dirasakan setiap saat dan bertambah parah sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluhan dirasakan semakin berat apabila pasien berjalan, keluhan diperingan dengan pasien berbaring menutup mata. Keluhan sangat mengganggu aktivitas pasien. Keluhan pasien disertai dengan mual muntah dirasakan pasien ketika 2 jam SMRS, muntah dirasakan 1 kali, riwayat penurunan kesadaran, kejang dan trauma disangkal, riwayat penurunan pendengaran, keluar cairan dari telinga dan telinga berangin disangkal, BAK dan BW pasien lambat normal. Lalu dengan riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit serupa ini dirasakan pada pasien pada tahun 2012. Lalu untuk riwayat jatuh, keganasan, mondok, darah tinggi, diabetes, stroke, dan infeksi dan kejang disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga juga riwayat penyakit serupa, keganasan, darah tinggi, diabetes, stroke, infeksi dan kejang disangkal. Riwayat usia ekonomi, pasien merupakan pasien BPJS, saat ini pasien tinggal bersama anaknya. Dengan riwayat kebiasaan merokok maupun alkohol disangkal, dan olahraga pasien itu jarang, hanya aktivitas fisik ringan saja. Untuk pemeriksaan fisik dari KU untuk masa sakit sedang dengan GTS M45M6 dengan tekanan darah 44/9, pengasihan napas 20 kali per menit, pengasihan nadi 80 kali per menit dengan suhu 36,6 derajat Celcius dengan suhu 99% room air. Dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan kulit, telinga, hidung, mulut, kepala, mata, dan leher itu dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan paru dalam batas normal. Untuk pemeriksaan jantung, di sini jantung dengan perkusi itu batas jantung kiri sama lebar. Lalu dari pemeriksaan neurologi, kesadaran terlebih dahulu dengan GTS 45M6 kosmetis. Dari fungsi luruhnya, atensi, memori, fungsi eksekutif bahasa baik. Dari pemeriksaan langsung meninggal, tahap kuduk, Buczynski 1, Buczynski 2 karnik tidak ada. Lalu dari pemeriksaan neurologi, nervus 1, 2, dan 3 dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan neurologi nervus 8 dapatkan fungsi pendengaran baik, pasien sulit menjaga keseimbangan ataupun jatuh berbagai arah. Sebentar dokter, tadi pemeriksaan neurologi 1, 2, dan 3 dalam batas normal. Pemeriksaan neurologi 3, 4, dan 6 itu kanan dan kiri dalam batas normal, tidak ada. Slideshow. Dari nervus 5 juga dalam batas normal, sensorik. Slideshow. Melihat nervus 7 juga dalam batas normal. Sorry, slideshow dibesarkan. Dibesarkan dokter. Iya, belum slideshow. Nggak jelas saya. Oke dokter. Saya ulangi dokter, dari pemeriksaan neurologi dan pemeriksaan nervus 1, 2, dan 3 dalam batas normal, 3, 4, 6 itu dan di kanan dan kiri dalam batas normal, tidak ada fotoseismus, strabismus, lalu kanan pupil juga normal, lagi saya langsung dan langsung juga terdapat lagi saya langsung dan tidak langsung. Dan nervus 5 sensorik, P3 dalam batas normal, lalu juga ada episkonen juga didapatkan kanan dan kiri. Dari pemeriksaan nervus 7 pasialis dapatkan kelihatan dahi, tinggi alis, menunjukkan mata dan nipatan nasional lebih normal, tidak ada kelainan. Sebentar. Nervus 1, 2, dan 3 dalam batas normal, 3, 4, 6 kanan dan kiri dalam batas normal, tidak ada kelainan, tidak ada fotosis maupun strabismus. Dari nervus 5 sensorik 1/3 dalam batas normal, nervus kornea didapatkan nervus kornea. Lalu di pemeriksaan nervus 7, pemeriksaan kanan dan kiri normal, didapatkan kelihatan dahi, tinggi alis, menjamkan mata, lipatan nasolabial dengan siklus normal. Dari nervus 8 fungsi pendengaran baik, pasien sulit menjaga keseimbangan sehingga jatuh ke berbagai arah. Dari akus pharyngeus metes poli tengah,
Atrofilides, bosilides, artinya kan lurus. Interoktorik dengan kekuatan plus 5, tonus normal, dari rumusan fungsi sensorik dalam batas normal. Lalu dari rumusan neurologinya, refleksiologis dan fatal dan hasil plus 2 yang menekan normal. Lalu untuk patologis baik Kaufman, Tropner, Babinski, Chadok, Sheffer, Oppenheim, dan Rosoli Mendel negatif. Lalu untuk neurologi dari rumusan Romberg dapatkan positif pada saat mata tutup. Lalu nystagmus positif, nystagmus horizontal, lalu tes absku dan hipotenus tidak ada, lalu tes tunjuk hidung dan tes tunjuk tidak kelainan. Saya melanjutkan dokter. Jadi untuk pemeriksaan penunjang dari HB, hematokrit, leukosit, trombosit, dan juga profil dari eritrosit itu normal. Next. Lalu selanjutnya itu juga normal untuk termasuk GDS. Next. Untuk ureum dan kreatinin itu juga normal. Lalu untuk natrium, kalium, dan klorida juga dalam batas normal. Untuk fototoraksnya kesannya pulmo tak tampak kelainan dan core tidak valid dinilai. Daftar masalahnya, jadi pada anamnesis itu ditemukan pusing berputar sejak seminggu yang lalu memberat 2 hari terakhir dan dirasakan tiba-tiba saat bangun tidur. Lalu keluhan semakin berat apabila pasien berdiri dan membaik pada saat tidur dan menutup mata. Lalu pasien juga mempunyai riwayat keluhan yang sama 10 tahun lalu dan dirawat di rumah sakit. Lalu mual muntahnya dirasakan sejak 2 jam SMRS dan riwayat hipertensi. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya, tekanan darah tinggi termasuk ke dalam hipertensi grade 1. Lalu pada pemeriksaan nervus 8 juga pasien sulit menjaga keseimbangan, jatuh ke berbagai arah. Lalu tes Romberg positif pada saat mata tertutup. Lalu untuk diagnosis dari kami yaitu diagnosis klinisnya pusing berputar. Untuk topisnya organovestibular canalis semicircularis. Untuk diagnosis etiologinya benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, dan juga diagnosis yang kedua adalah hipertensi grade 1. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Definisi vertigo adalah persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Jadi persepsi gerakannya itu ada vestibuler dan non vestibuler. Vestibuler itu adalah rasa berputar yang timbul pada gangguan vestibuler. Lalu untuk non vestibuler adalah rasa goyang, melayang, dan mengambang yang timbul pada gangguan sistem proprioceptif. Next. Untuk letak lesinya itu jadi lebih membahas ke vertigo vestibuler, yaitu perifer dan sentral. Untuk perifer itu yang misalkan kayak BPPV, dan lesinya itu di labirin dan nervus vestibularis. Lalu untuk sentral itu bisa di nucleus vestibularis, batang otak, talamus, dan korteks cerebri ataupun cerebellum. Next. Jadi ini untuk berdasarkan beberapa kelompok itu vertigo dibagi beberapa jenis, yaitu fisiologi dan patologi. Lalu untuk patologi itu yang vestibuler dan non vestibuler. Untuk yang vestibuler itu yang perifer dan sentral, yang mana adalah contohnya pada labirin, misalkan kelainan pada labirin itu ada BPPV, Meniere, ototoksik, dan labirintitis. Untuk secara vestibuler itu ada neuritis dan neuroma akustikus. Untuk sentral itu lebih menuju ke otak atau tumor otak, infarct brainstem, insufisiensi arteri vertebrobasilar, epilepsi, dan MS. Next. Ini untuk beberapa etiologinya. Next. Jadi untuk BPPV ini, maaf sebelumnya Mas Rizky, untuk BPPV ini itu biasanya memang diakibatkan oleh adanya febris atau dislop canalis di kanal semicircularis. Itu paling sering. Next. Untuk vestibuler dan non vestibuler memang perbedaannya adalah pada sensasinya, yaitu
merasa berputar kalau vertigo vestibular, kalau non vestibular itu melayang ke pria. Dan mual muntahnya biasanya kalau vertigo vestibular itu positif, kalau yang non vestibular itu negatif. Next. Ini perbedaan perifer dan sentral, yang mana dilihat dari onset, durasi, dan beberapa pemeriksaan. Itu perifer itu yang paling penting adalah serangannya itu lebih parah daripada sentral. Terus biasanya memang kalau durasinya itu lebih singkat yang perifer daripada yang sentral. Lalu untuk ketika dilakukan fixed Hall-Pike itu akan positif pada perifer dan negatif pada sentral. Lalu untuk nistagmus itu nanti akan berdampak pada perifer, yaitu nistagmus yang horizontal. Lalu untuk yang sentral itu yang vertikal. Next. Untuk epidemiologinya diperkirakan 10-30% dan meningkat 35% pada usia di atas 40 tahun. Untuk penelitian vertigo di 12 klinik rawat jalan menunjukkan 50% mengalami vestibulopathia perifer seperti BPPV, Meniere disease, atau vestibular neuritis. Biasanya memang BPPV dijumpai pada kelompok perempuan. Lalu untuk vertigo sentral itu insidensinya tergantung pada laki-laki atau perempuan. Untuk MS, multiple sclerosis dua kali lebih sering terjadi pada perempuan, sedangkan tumor cerebellum itu lebih sering terjadi pada laki-laki. Next. Untuk patofisiologinya, jadi untuk dari sudut pandang klinis, vertigo sentral itu memang disebabkan oleh lesi yang memengaruhi batang otak, cerebellum atau jalur penghubungan yang dirinya. Untuk lesi vestibular sentral paling sering dikaitkan dengan disfungsi motorik okuler sentral, karena vestibular dan sistem motorik okuler itu menggunakan inti dan jalur yang serupa atau berdekatan. Next. Dari sisi anatomis, untuk vertigo vestibular sentral dapat disebabkan oleh lesi yang terletak di sepanjang jalur vestibular, lalu memanjang dari nukleus vestibular di medula oblongata, lalu ke pusat integrasi tengah otak, dan ke inti motorik okuler. Intinya adalah yang perbedaannya nanti akan ada sakade pada vestibular sentral, ya, dan untuk perifer itu tidak ada. Lalu untuk vestibulocerebellum, thalamus, dan area korteks itu memang nanti akan berdampak pada satu lintasan yang nantinya akan memanjang. Ketika nanti ada lesi, itu nanti akan berdampak keseluruhannya. Next. Ini yang manifestasi klinis tadi sudah semua. Next. Nah, ini untuk diagnosisnya memang ada sakade itu ketika perifer, dan sentral itu nggak ada sakade. Untuk nistagmusnya unidireksional dan sentral bidireksional. Next. Untuk urusan fungsi koordinasi, equilibrium itu gangguannya mempertahankan keseimbangan khususnya pada posisi berdiri. Untuk non equilibrium itu gangguan pergerakan anggota gerak yang sengaja, terutama gerakan halus. Nah, nanti akan dibedakan dengan tes-tes Romberg, Hill to walking. Untuk yang non equilibrium, tes jari hidung, pronasi, supinasi, dan telunjuk-telunjuk. Next. Ini beberapa pemeriksaannya. Tes Romberg, nanti pasien membuka dan menutup mata. Nanti kalau misalkan memang pada waktu membuka sudah pasien jatuh ke arah satu sisi, nanti biasanya lesinya memang terletak di sentral. Lalu ketika menutup biasanya pada proprioceptic ataupun yang perifer. Lalu heel to walking. Next. Untuk non equilibrium, tes jari hidung,
tes telunjuk-telunjuk dan pronasi supinasi. Next. Lalu untuk pemeriksaan penunjang memang dapat dipertimbangkan darah rutin, elektrolit, GDS, dan juga yang kedua adalah CT scan atau MRI brain untuk menyingkirkan bahwasanya itu adalah vertigo dari sentral. Next. Tata laksananya obatnya adalah yang pertama adalah antihistamin, bisa diberikan dimenhidrinat oral ataupun parenteral, difenhidramin 4 kali sehari per oral, bisa beta-histin mesilat dan beta-histin HCl. Lalu untuk kalsium antagonis bisa sinarizin atau dalam pasiennya adalah diberikan funarizin. Next. Lalu untuk non medikamentosa bisa dilakukan Brendarov untuk di rumah. Next. Untuk manuver Epley itu nanti harus dilakukan oleh dokter dan dilakukan di klinik ataupun rumah sakit karena memang dampaknya yang nanti bisa pasien mual muntah dan tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Next. Sama dokter. Ikut dari kami. Terima kasih. Mohon. Yuk, mulai hidup sehat dari diri sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat bahagia. Matur nuwun.